Selamat siang teman-teman, kembali lagi di Bukan Talk Show. Jadi kali ini kita kedatangan tamu, namanya siapa mas? Fahri. Fahri nih. Ya sudah kan, karena nama saya Tio Istiawan. Tio Istiawan dari mana nih berdua nih? Deket lah. Dari tadi. Biasa. Saya punya pertanyaan nih soal tema tentang talk show hari ini. Tentang sosial media. Ini Ali kan nih kayaknya nih. Ali sering scroll yang enggak TikTok gitu ini. Jadi jadi gimana nih cara kalian tuh untuk memulai perjalanan di sosial media? First time kalian di sosial media tuh gimana tuh caranya? Ya kalau dari gua sih awal-awalan sih kalau sosial media ya kayak mungkin mengikuti zaman ya, kayak mungkin kan di zaman gua kayaknya maksudnya masuk ke dunia sosial media itu kayaknya pas SMP kelas 1 kayaknya kelas 2. Pertama kali masuk kita di Facebook. Itu dulu. Pertama kali di Facebook. Pas SMP itu ya kayak teman-teman ini punya Facebook nih ya kayak suatu pencapaian nih kayaknya menarik deh, coba-coba aja kayak maksudnya kayak daftar Facebook gitu. Maksudnya pertama kali Facebook gitu. Masih mana nih Mas Sama Fatih? juga saya awal mula main di Facebook pas kelas 4 SD waktu itu. Rame banget di zaman itu, rame banget pakai orang pada Facebook. Ada game-game aja di Facebook kan. Gitu sih. Biasanya Facebook pakai buat apa? Buat sharing momen doang? Dia sering momen dulu upload Komunikasi? foto, dokumentasi, upload di FB. Sebelum mengenal sosial media lainnya gitu, baru mengenal FB doang sih gitu. Terus lanjut, apa sih menginspirasi kalian berdua buat ke FB itu? Dari yang first time itu? Lebih FOMO aja sih, ikutin teman-teman pada main FB, ikut-ikutan aja gitu. Kan dulu tahun-tahun segitu lagi booming banget FB. Kalau di gua sih inspirasi lebih ke kayak gimana ya, kayak excited lah, kayak lebih excited lah, kayak mungkin sosial media gitu, baru pertama kali lihat sosial media terus kayak ngeliat kayak banyak postingan gitu, mungkin dari postingan teman-teman gitu, banyak kayak excited lah, kayak seneng lah, kayak ini menarik nih gitu, kayak platformnya menarik lah dulu itu, bisa posting segala sesuatu, kayak posting foto, posting video, terus bisa kayak kan dia bisa teman yang kayak nyari-nyari teman kan bisa tuh add friend ya, kayak teman-teman yang jauh gitu kan bisa berkomunikasi lagi ya, lebih seru lagi, bisa kayak ngirim foto-foto kan lebih asik. Menurut gue sih gitu sih. Terus platform sosial media favorit kalian dari dulu sampai sekarang? Kalau gue sih sekarang sih kayaknya lebih ke Instagram ya. Instagram. Lebih ke Instagram. Sama ya TikTok juga lah dikit-dikit lah. Karena kalau saya juga masih Facebook, Instagram sih dua aja doang sih. Instagram. Tapi kadang-kadang suka TikTok lah. TikTok. Itu kenapa tuh? Ya kan tetap algoritmanya seru-seru aja gitu. Algoritma? Iya. Terus menarik juga videonya ya? Ada video menarik juga. Sekarang kan berita udah jarang di TV, larinya ke sosial media ya? Iya. Di TikTok Iya. juga. Di TikTok juga live TV juga pindah ke TikTok semua. Ada berita TV masuk ke TikTok, jadi lebih enak gitu. Modelan film gitu ada? Iya, ada juga. Ada juga. TikTok lebih keren lah dibandingkan Instagram dan lain-lain. Tio, kenapa tuh Instagram? Kalau gue lebih ke Instagram sih lebih enak ya, kayak mungkin kita bisa nge-explore kegiatan kita tuh, kayak mungkin gue lagi perjalanan nih kemana nih, kayak foto-foto gitu, kayak bagus lah, kayak ada efek-efeknya, terus kayak ya kalau bahasa sekarang ya agak flexing gitu lah, untuk gitu kayak kita lagi jalan-jalan nih ke sini, terus kan kadang di Instagram tuh menariknya gimana ya, lebih ke menarik lah Instagram itu platformnya. Elegan. Relevan banget lah di gua. Terus kalau soal konten, pernah bikin konten nggak kalian tuh? Kayak menciptakan konten yang menarik, yang relevan buat penonton. Itu siapa teman-teman kalian gitu?
Ya kalau gua sih kayaknya wajib sih kalau konten itu di Instagram tuh kayak wajib lah. Kalau gua tuh wajib kayak setiap aktivitas pasti gua posting sih soalnya. Buat momen juga. Kayak momen-momen gitu kesimpan lah. Kalau gua sih gitu. Gimana? Saya juga sama sih kalau di Instagram momen direkam terus masukin ke story IG gitu kan. Terus kan nanti ada di arsip IG ya. Terus tahun 2 tahun kita lihat lagi jadi kenang-kenangan gitu. Ingat lagi momen-momen itu. Emang masih bisa dilihat itu misalkan udah hilang dari story. Masih bisa. Itu gimana cara? Cara story-nya 24 jam. Ntar kita buat lagi besok ada di arsip. Oh, di Instagram arsip. di arsip. Kalau Instagram nggak bisa dihilangin malah. Dari arsip dari tahun lalu meskipun dari 10 tahun Iya, yang lalu bisa ada. masih kesimpan terus. Tapi kalau dihapus bisa. Bisa dihapus tapi kan maksudnya kita hapus di postingan kita tapi di arsip masih ada. Masih. Jadi kayak buat backup gitu. Oh, backup ya, biar nggak hilang ya. Kenang-kenangan lah itu aja gitu. Kayak kenangan kita dulu gitu. Itu dampak positif negatif buat kesehatan mental tuh dari sosial media ada nggak? Menurut gue sih kayak mental sih. Dari negatif dulu deh. Kalau negatif sih ya kadang persepsi orang ya kayak mungkin kita kan kayak ngasih postingan apa gimana gitu mungkin lagi liburan apa kita punya satu pencapaian yang kita senengin kan pasti kita mau posting gitu kayak punya kebahagiaan sendiri lah di kita itu kayak kepuasan batin lah gitu. Tapi yang kata orang-orang mungkin wah ini orang kok pamer banget, ini orang kok sombong gini ya, Pamer kayak gitu. gitu. Persepsi orang tuh kayak gitu. Padahal kan cuman ya membagikan lah, membagikan kebahagiaan juga kayak gitu. Menurut gua sih kayak gitu. Ada yang negatifnya. Gimana? Sama juga lah. Masa sama mulu nih kayaknya kembar ya? Dia bingung juga jawabnya. Oh iya. Misalnya sama sih satu platform juga ya. Platform itu kan Kan social media semua orang itu sama jawabannya. Ya apa Hampir sama. Yang penting nimbro Mentanya. Oh kalau positif gimana? Positifnya dari gue sih dari sosial media itu lebih ke misalkan ya kayak bisa tahu lah kayak misalkan kan kayak di Instagram tuh ada ke story orang tuh kita lihat kayak jadi kita jadi tahu oh ini orang punya pencapaian misalkan wisuda nih ini orang udah wisuda kayak seneng juga kita ikut seneng misalkan dia lagi jalan-jalan misalkan lagi jalan-jalan Singapura apa di Sydney kan jadi kita ini kok jalan-jalan sini wih enak nih kita bisa komen gitu kita wah kapan-kapan ikut dong gini-gini kan jadi menarik kan juga gitu positifnya jadi mempererat lah Ya benar. menurut gue sih kayak gitu. Bagus juga buat pengetahuan. Iya benar. Ya kadang kan orang posting-posting juga kan ada yang posting kegiatan dia, ada juga yang ngasih kayak pesan-pesan moral, Sharing-sharing. iya sharing-sharing apa gitu ya banyak lah. Tergantung kitanya aja. Lanjut. Terus kayak kalian tuh pernah nggak sih kayak misalkan posting sesuatu tuh ada komentar negatif gitu, terus cara kalian menangani kritikan kayak gitu tuh gimana sih? Kalau saya sih jarang ya. Jarang. Salah komentar sih setiap upload komentarnya sih masih dimatiin. Karena malas ada komentar orang gitu. Emang ada komentar ya? Ada. Jadi harus dimatiin aja komentarnya. Oh masnya pernah nih? Pasti ya. Kalau gue sih ya udah pasti ya kalau banyak orang itu kayak mungkin kita kan posting itu ya mungkin kan banyak orang yang iri gitu ya kayak mungkin Iri. oh ya orang ini kan ya, namanya juga kadang kan kayak ya teman lama kan kadang kita lagi posting kita liburan terus kadang kan gimana nih kabarnya gini minjem duit malas kadang kayak gitu kan jadi ya sama kita ya udahlah nggak usah direspon mau sombong gimana ya bodo amat hidup gua kok gue yang ngejalanin gue juga nggak minta makan sama dia ya udah nikmatin aja gue juga menikmati hidup gue kok gue aja kayak gitu Masa juga sama? ya nikmatin aja Kan saya jawab tanya pertama. Tanya lagi. gitu hidup ini jangan dibawa pusing lah hidup lah jangan terlalu ya karena orang kan kita nggak bakalan bahagia kalau ngikutin perkataan orang lain sampai kapan kita ngikutin orang lain kayak lu kok gini sih harus gini ngapain kita ya udah nikmatin aja kayak pada kita punya style sendiri ya udah jalanin aja itu kan kebahagiaan kita sendiri
masih udah teratur, kebaikan kan nggak bisa diatur. ikutin yang kita pengen aja gitu. Iya benar. Nanti intinya positif lah. Iya, yang penting kita memberi positif juga. Yang nggak merugikan orang lain juga kok. Kita kayak gitu. Ya misalkan kita posting gitu, misalkan kan ada orang yang sakit hati gitu kayak nanti kiri apa gimana, ya udah kita bisukan aja. Kan ada fiturnya tuh. Iya. Bisukan. Postingan misalkan kita, orang ini kayaknya ke gue responnya kurang baik nih. Ya udah gue bisukin aja, kelar. Dia nggak bakalan tahu kehidupan gue. Iya. Terus ini Mas, seberapa penting analitik dalam strategi konten kalian di sosial media itu gimana? Menurut gue penting sih analitik gitu. Kayak kita posting sesuatu kan kadang banyak tuh kayak gitu, analitik kan analisis kita dalam like kayak gitu ya, model-modelannya ya. Kan banyak tuh kayak kita posting sesuatu konten, banyak orang yang suka ini, banyak suka mungkin gue kan konten gue kadang keseharian terus sama liburan. Terus gue kadang kayak ngeliat analitik nih kayaknya orang-orang pada suka gue posting liburan nih, ya gue lebih fokusnya ke liburan. Gue kayak gitu. Mungkin kayak gue memberi kebaikan ke orang lain, kayak ke orang lain kayaknya orang lain suka deh kalau gue kasih konten-konten liburan gini. Jadi kayak orang nggak perlu kesana, udah tinggal lihat, jadi dia udah merasakan. Gue kayak gitu analitik itu. Ini kan di IG, di TikTok tuh ada kadang sering muncul konten-konten kayak berbau pembunuhan tanpa disensor gitu, atau bagi link yang gak jelas gitu, atau video-video yang gimmick-gimmick ke jorok. Kan ada anak kecil karena pakai itu juga, pengguna juga, entah dia pakai akun ibunya atau bikin sendiri. Itu gimana tanggapannya tuh? Kalau menurut gue pribadi ya lebih ke diawasi sih. Jadi kayak peran orang tua tuh penting menurut gue. Jadi sekarang tuh kayak kita misalkan anak kecil kayak sekarang kan mungkin anak kecil kan nggak bisa lepas dari HP ya, punya ibunya apa dia sering megang. Ya kan namanya sosial media kan nggak ada batas umur kadang. Iya. Kalau platform YouTube kan ada tuh, YouTube Kids bisa tuh. Kali ini kan TikTok, Instagram, ya udah semua umur kan bisa. Ya kadang kan algoritma itu kayak algoritma konten kan kadang kan random, nggak yang mungkin kayak mainan anak kadang kan ada. Ya kan sekarang kayak konten kan banyak yang vulgar tuh. Iya. Takutnya tuh kayak gitu. Menurut gue sih parah sih itu ya buat mental anak tuh. Kayaknya keganggu banget lah. Soalnya vulgar itu kan nggak cuma di sosial media juga, di TV juga ada sekarang. Banyak gimmick-gimmick begitu. Iya. Itu parah sih itu. Itu gimana tuh? Harus lebih mengawasi lagi kayak begitu ya, anak-anak kayak begitu. Karena itu itu kan umur di akun tuh kan umur bisa diakal-akalkan sama anak zaman sekarang kan ya. Asli umur 19 tahun dibikin umur 17 tahun dia dapat video-video kayak begituan. Tapi orang tua lebih mengawasi lagi lah gitu ya. Kalau misalnya anak kecil itu jangan dikasih sosial media lah ya. Terus tontonan YouTube saya udah cukup lah. Atau jangan dikasih HP. Itu aja sih. Tapi menurut gua ya pribadi ya, kita misalkan mau bilang anak-anak nggak boleh pegang sosial media kayaknya susah sih di zaman sekarang kan apa juga udah modern ya. Apa semua sudah ada di sosial media. Menurut gua sih kalau peran orang tua ya penting lah, sangat penting lah, itu nomor satu. Yang kedua itu menurut gua lebih ke KPI sih, Komisi Penyiaran Indonesia-nya ya. Komisi Penyiaran Indonesia menurut gua sih kayak kurang banget ya, kayak mungkin lebih ke pilih kasih ya dia itu. Kayak di stasiun TV lain vulgar sedikit kena imbauan. Sedangkan di TV ini kadang enggak. Menurut gua sih kurang itu, kebijakannya kurang lah. Iya, kalau diperbaiki lagi lah, perketat lagi lah ya. Iya. Indonesia begitu, kalau kita nggak berbau-bau begitu nggak bakal rame tuh video dan lain-lain gitu. Makanya dia mengandung video-video kayak begitu kan biar rame begitu. Coba sih kayak gitu, kayak komisnya kita aja ya kurang lah menurut gua. Gitu. Terus punya ide nggak saran dari kalian tuh biar anak-anak tuh nggak main HP tapi lebih asik di dunia luar gitu? Ada saran gitu? Atau ide buatan kalian ya? Mungkin main-main kayak zaman dulu ya, zaman kita ya, kayak main sepeda, main layangan gitu. Gak bakal inget dengan main HP lah gitu lah ya. Kalau dari kecil orang tua udah ngasih HP ya anak jadi kecanduan gitu sampai sekarang. Banyak kan masih kecil aja dikasih tonton di YouTube kan ya, kayak komen dan lain gitu kan. Jadi pas dia udah beranjak dewasa ya itu kecanduan sampai sekarang. Kalau menurut gua sih ini ya, kayak lingkungan sih penting ya, lingkungan kayak lingkungan keluarga penting, lingkungan di sekitar masyarakat tuh paling penting menurut gue. Jadi kayak anak tuh dari kecil, misalkan dari kecil tuh diawasi sama orang tua tuh lebih kayak mungkin kasih sayangnya lebih difokuskan lah. Jangan sampai kayak sekarang tuh kan banyak kayak
anak rewel dikit, kan nih HP kasih HP. Kan sekarang mah nggak usah kayak ibarat kan diajak main apa diajak diajak baca apa gimana kan banyak tuh kayak dikasih pengetahuan apa pembelajaran atau kayak gitu. Ya kalau mau ya tergantung kita hidupin juga sih, kayak lingkungan lebih ke SDM-nya kita. Ya maaf ya bukannya gua kayak apa maksudnya kayak gue nggak suka marah sama gimana kayak gitu, kayaknya kalau kita hidup di tempat yang lebih SDM baik kayak mungkin di perumahan yang elit apa gimana itu kan lebih terjamin menurut gue. Kalau mau yang biasa ya bisa, tapi kan ya orang tua itu harus mengawasi lebih lah. Waspadain lah gitu. Waspadain lebih banyak. Iya menurut gue sih kayak gitu ya, kayak sekarang aja di lingkungan kita sekarang kayak gini aja. Ya anak kecil aja masih kecil gitu udah mulai ya sudah 2 tahun udah main HP. udah lihat HP gitu, lihat buka Nangis, rewel, dikasih HP. Ke YouTube. Kayak itu. Iya, lihat konten yang salah dia mengikut. Ya Karena kan main reels YouTube kan kadang suka aneh-aneh kalau ngomongin reels YouTube. Dia anak kecil itu karena suka gitu. Dia nggak tahu asal pencet aja dari reels YouTube, dipencet sama dia. Di videonya makin aneh kan ditonton sama dia kayak gitu. Orang tua kurang mengawasi sih. Kalau mau anak itu sih kasih YouTube Kids lah ya, biar aman lah ya. iya, peran orang tua itu penting. Orang Nomor tua satu. penting sih. Pengalaman sih, soalnya banyak saudara kayak gitu juga anak kecil kan. Ya harus Bisa rewel, bisa pasti memilah. Ya kalau enggak kayak gini aja, kayak ini kan mungkin ya ide gue lah. Mungkin gue kan besok juga mau berkeluarga lah. Mungkin gue kayak setiap 24 jam itu gue kasih waktu jeda berapa jam lah. Misalkan dia tuh sekolah dari jam 6, jam 7 lah, jam 7 mungkin pulang jam 10, jam 12. Boleh main HP setelah zuhur mungkin jam 1 sampai jam 2 lah. Jadi ada batas maksimal gitu semuanya. Jadi nggak dibebasin gitu kan. Kalau 1 jam 2 jam ya kita masih bisa mengawasi lah. Jadi peran orang tua juga penting di situnya. Ya gue juga bisa memberikan kasih sayang yang baik juga kan. Ya gue kayak gitu. Kalau kita biarkan seharian kita bisa sekolah seharian sampai sore kan, ya kita juga ya ngawasin juga ya capek juga ya. Kalau 1 jam 2 jam kan kita lihat ya, maksudnya bisa termanage lah dia itu sehari-harinya. Gue sih kayak gitu. Jadi kita beralih ke ini sekarang ke sosial media ke pariwisata. Soal pariwisata nih pengen gue tanyain nih. Ya. Apa tujuan perjalanan pertama kalian dan bagaimana pengalaman itu mempengaruhi pandangan Anda tentang dunia? Mungkin kayak mislead ya, kayak impian apa gimana itu maksudnya? Mungkin kayak impian kita mau ke suatu tempat gitu bagaimana? Traveling aja. Apa kita udah ke tempat itu terus kita dapat hal baru apa gimana itu maksudnya? Lebih ke pandangan lah. Ngubah hal, ya pokoknya dapat hal baru, ngubah pandangan lu tentang lihat dunia tuh. Ada nggak sih? Oh berarti gue kayak traveling ke satu tempat, gue ke situ, gue dapat hal-hal baru gitu. Iya. Kalau gue sih yang pertama itu gue sih kayak maksudnya dari pengalaman gue ya, gue tuh pernah ke daerah kayak ke suatu pegunungan lah, ya di daerah Tasik lah, namanya kan Galunggung tuh. Di situ tuh kayak gue tuh kayak dari apa dulunya tuh gue nggak excited lah kayak ke gunung itu ngapain sih orang capek-capek gunung gitu, kayak capek-capek gitulah, maksudnya kayak capek ngapain naik di atas kayaknya ngeliatin apa gitu. Tapi pas waktu itu gue kesana ya kayak diajak teman lah, dia kesana terus gue coba naik gunung gitu ya. Di sana sih nggak naik gunung ya, lebih ke tangga lah, tangganya banyak lah tangga gitu. Jadi kayak menurut gue dari situ gue juga kayak mungkin kita berjuang mau ke atas itu gimana nanti pas di atas emang tenangnya gimana, kayak kita disuguhi sama pemandangan yang menarik. Kita menurut gue tuh kayak gitu, kayak jadi kayak ada filosofinya lah. Mungkin kayak kita mau naik gunung itu kita kan kayak dari bawah dulu lah, nggak mungkin dari atas langsung ke bawah kan, dari bawah dulu mungkin nggak. Jadi kita dari bawah dulu harus berjuang sampai atas, nanti pas di atas pasti kan kita disuguhi yang menarik. Gue kayak gitu. Sekolah sih gimana? Saya sih jatuh pertama kali itu waktu ke Bali. Kayak saya itu Bali tuh ya pantai-pantai pada umumnya lah ya, biasa aja ternyata beda lah ya. Ya daerahnya lebih asik aja di suasananya. Beda pantai-pantai yang di Jakarta sama di daerah Banten gitu kan, beda.
Itu basic situ sih, kayak makanannya bervariasi. Walaupun di situ makannya lebih banyak yang non halal ya kan babi guling gitu kan ya. Mayoritasnya gitu kan. Karena kan Hindu ya, Bali itu ya. Hindu Buddha ya kan ya. Gitu sih. Jadi untuk mencari makanan yang halal tuh agak sedikit sulit. Bingung itu doang sih. Jadi ya makan situ ya kalau nggak soto ya pecel lele terus itu doang. Pasti rata-rata ya babi guling semua kan ya. Gitu. Tapi wisata-wisata itu sih asik-asik semua sih di Bali itu ya. Tapi emang sih Bali sih emang paling kayak di Indonesia tuh menurut gue tuh Bali tuh emang kayak punya ciri khas sendiri. Iya, ciri khas. Kayak dia tuh kayak mungkin kan di daerah lain dia bisa memasuki mungkin ada adat, mungkin ada kebiasaan gitu bisa masuk lah. Kalau di Bali tuh kayak sama dia tuh kayak menyekat. Kayak dia tuh punya apa ya, punya ciri khas sendiri lah. Gitu. Menurut gua tuh kayak Bali Beda emang dari yang menarik. lain. Iya. Bali itu menarik. Berarti kulturnya tuh lebih mendalam. Kulturnya lagi. benar. Dia kulturnya tuh kayak dia tuh kayak ciri khas sudah nggak ada yang lainnya tuh nggak bisa. Iya, cuma itu di Bali Bali itu. itu. Ya boleh-boleh juga lagi. Kata orang tuh emang pengen hidup tenang apa gimana ke Bali. Bali aja. Rekomend. Tapi gue belum pernah kesana sih ya suatu saat mungkin kesana. Kalau misalkan gue punya pandangan kayak gini kayak di Jakarta sama di Bali itu bakal beda. Nah, 80% karena di orang-orang misalkan melangkah ke Jakarta aja atau jalan-jalan kemana gitu jalan, dia bakal mandang tuh ini suasananya kota banget gitu. Karena entah dari feel macetnya, panasnya. Kalau di Bali itu gimana feel? Lebih ke Pedesaan. sunyi pedesaan gitu. Iya, adem, banyak pepohonan gitu. Gue enak sih bener. Iya, Buat tinggal di hari tua itu kayaknya lebih enak di situ kayaknya dia. Lebih tenang aja gitu. Daerah-daerahnya. Lagi daerah Bali pegunungan atas itu dingin tuh enak banget gitu daerahnya. Iya, dia itu kayak kita, ya gue sih kayak mungkin pengetahuan gue doang ya, gue belum pernah kesana. Kayak mungkin di Bali itu kayak kita itu bisa mendalami semua adatnya dia itu. Iya. Menarik menurut gue sih adatnya dia itu. Paling enak itu di Bali. Kayak kita, ya kayak yang menarik itu kayak mungkin kayak dia tuh kan memakamkan mayatnya kan nggak dikubur kan dia tuh ngabin, namanya ngabin itu kayak menarik gitu. Terus ada juga yang di mana itu kayak di daerah apa ya gue lupa. Disalib ya? Enggak, bukan disalib, dia itu kayak udah orang meninggal tapi nggak dikubur, nggak dibakarnya, dibiarin tapi nggak bau. Oh itu tuh di pulau apa nih tahu tuh? Kintimani. Ya Kintimani. Dia itu namanya Di Kintimani. kita gitu aja. Iya. Di satu pulau. Jadi modelnya kayak orang meninggal, udah dia ini tidurnya aja situ di atas tanah. Tapi Dibikin. tapi kayak apa? Kayak menariknya itu nggak ada bau sama sekali kata Iya. situ, karena katanya ada pohon cuma satu di Bali itu, di dunia katanya cuma satu di situ. Satu doang. Jadi itu bisa menyerap semua, mungkin menyerap bau, menyerap mayatnya itu. Iya. Sampai pernah ada kan kayak ada orang mungkin meneliti pohon itu, terus dikembangin. Pernah itu kayak dari luar negeri, nggak tahu luar negeri mana itu. Dia itu kayak ngambil sampel pohon itu, dia kembangin di negerinya dia, katanya nggak bisa. Kayak cuman bisa di pulau itu doang. Di pulau itu doang, di pulau Bali itu doang. Tumbuhnya. Iya, tapi cuma itu doang. Maksudnya kan kayak kita misalnya kita ke negara lain, Iya. mungkin kayak kita nemu pohon buatin di mana diharapkan kita mau budidaya, bawa ke Indonesia gitu, kita budidaya. Misalnya kita budidaya tuh kan, kita budidaya di situ, mungkin ya bisa lah, bisa budidaya kan, bisa kan di sini. Tapi kalau di sana tuh budidaya mau dimanapun kita usahanya nggak bisa, kayak nggak bisa hidup, kayak cuman dia itu biasanya di sana. Terus ada kayak mitos apa gimana ya, kayak kan banyak tuh barang-barang kayak mungkin barang-barangnya dia semasa hidup dikasih semua situ. Katanya kalau ke bawah gitu, katanya yang punya itu kayak gimana ya, nggak bisa keluar dari pulau itu. Kita sih nggak tahu ya, katanya itu mitosnya katanya. Sampai pulau itu. Pulau sih nggak gede-gede banget pulaunya ya, kecil lah pulaunya itu. Tapi ya itu buat gitu. Iya, itu paling ciri khas menurut gue itu, kulturnya itu hebat banget itu. Saya juga lagi gitu aja. Unik banget itu. Iya. Ya kan aneh kan, kayak ya kita main real life-nya aja lah, mayat ya kayak bangkai kan biarkan di tempat terbuka pasti kan baunya Bau banget kalau kan. lagi buka pasti bau bau gitu kan. Di sana nggak bau sama sekali. Sedikit Udah kayak bau. biasa ya, belulang tulang semua ada situ semua. Berarti orang-orang sama makamin situ bakal ngeliat banyak tulang gitu ya. Banyak kepala orang banyak disusun di bawah-bawah itu. Ada yang masih baru apa gimana, makanya itu kayak suatu
suatu keanehan juga ya, kayak mungkin kan satu ya ciri khas juga lah. Kultur lah. Itu menarik lah kembali itu. Kalian berdua nih kuliah ya? Iya kuliah Kuliah di mana? di BSI. Biasa. BSI bukan bank ya. So banyak orang mengira BSI itu bank UBSI. UBSI. Ini soal pendidikan, perkembangan pendidikan zaman sekarang tuh kayak gimana sih? Kayak minus kah atau atau plus kah? Nggak ada minus. Bagi saya minus. Karena zaman sekarang itu ditanya-tanya tentang sejarah Indonesia itu pada nggak tahu semua, kayak siapa nama pahlawan kita, kayak apa kepanjangan PKU PKI gitu. Pada nggak tahu semua gitu. Taunya cuma game doang gitu kan. Soalnya di SD sekarang tuh nggak udah jangan diajarin kayaknya deh. Bukan gak deh, mungkin menurut pandangan gue sekarang tuh bukan pendidikan kita yang kurang ya, mungkin kayak kebijakannya mungkin ya, kayak sekarang tuh kan kayak apa-apa udah dihapus gitu, ujian Iya. nasional dihapus, terus kan ujian-ujian tuh kan ujian nasional kan kayak murni kita berusaha lah. Kayak ujian sekolah kan ya nggak terlalu lah menurut gue. Terus kan kadang juga menurut gue sih yang paling apa ya berefek tuh yang pas corona ini. Karena apa ya, karena ujian rumah itu work from home itu ya namanya juga online, maksudnya kayak kita pembelajaran offline aja yang di sekolah gitu tadi kita nggak mudeng, apalagi yang online kan. Yang kayak via Zoom via gitu, menurut gue itu kurang. Menurut gue itu kayak lah itu paling kurang lah, pembelajaran itu paling bagus menurut gue ya offline. Kalau online kan namanya kadang kan kayak online kita dikasih tugas sama dosen sama guru lah. Nah kita dikasih ini gimana, coba dong anak-anak ini ya udah kan kayak mungkin bisa lihat Google, bisa lihat apa kayak gitu kan, nggak dikasih pembelajaran lah ya. Kadang kan ya namanya juga anak sekarang lah ya, kadang kan mager juga lah pas gitu. Itu kayak gitu sih kurangannya pas ya gara-gara ini COVID itu waktu itu lah, COVID kemarin itu. Ini ngomong-ngomong soal pendidikan ya, zaman sekarang tuh anak-anak kalau ngerjain tugas apa-apa tuh kadang suka lihat dikit-dikit lihat AI. Ini menurut tuh bagaimana sih, ini itu bagus gak sih buat kedepannya gitu? Menurut gua sih, menurut pribadi gua sih kurang ya. Jadi kayak orang apa-apa cari jadi kita nggak bisa berpikir lah, kurang berpikir jadi kita nggak bisa ya, jadi nggak bisa berpikir, nggak punya pemikiran untuk memecahkan masalah apa-apa, membaca pertanyaan, kita dapat ilmu juga. Sama melihat jadi AI, ya kayak kurang menurut gua lah, kurang. Tapi untuk di zaman ya bagus ya AI sih, mempermudah, praktis ya, efisien. Tapi kan jadi tergantung kan jadinya gitu kan, apa AI. Tapi kan emang udah zamannya nggak sih, kayak semua efisien. Jadi AI ya mau salah mau benar ya gimana lagi, emang udah zamannya gitu. Kan kalau tergantung AI itu kan jadi gimana ya, apa tugas AI, jadi kita nggak tahu apa-apa jadinya gitu. Tapi bisa sih mungkin AI 30%, terus dari kita, pemikiran kita mungkin apa ya, kita berpikir 70% yang kalah-kalah menjadi apa. Itu kalau flow AI mah anak-anak Bisa apa, deh. bisa Di mix lah kombinasi ini. Iya. Terus apa potensi dan resiko penggunaan AI dalam penilaian dan evaluasi pembelajaran kayak siswa-siswa gitu gimana? Kalau dari nilai sih mungkin untuk jawaban ya, kalau jawaban sih mungkin dari relevan ya. Kalau ada di AI ya dia kita misalnya teknologi dari sekarang gitu lah, canggih lah gitu. Kalau semua ya pasti ya benar lah, pasti kayak gitu. Daripada kita kan mungkin yang pemikiran kita sendiri kan sepengetahuan kita aja, tapi kan lebih bagusnya kayak gitu, jadi kita bisa berpikir. Karena terkadang AI itu kan nggak 100% benar gitu. Ada benarnya ada enggaknya, karena juga robot kan ya. Kayak gitu. Jadi ya mungkin ya kalau dari sekarang sih lebih ke pembelajaran ya. AI nggak apa-apa tapi jangan 100% lah. Jadi bisa sih. Jangan tergantung sama AI lah intinya kan gitu. Terus kalau kata kalian bagaimana sih kalau AI itu dapat membantu guru dalam tugas-tugas administratif sehingga mereka tuh dapat lebih fokus pada interaksi dengan siswa? Tuh.
kayak ini ya, fungsi profesinya tuh dikit kurang gitu ya, minus ya. Ya sia-sia sedikit lah gitu. Karena dia udah profesinya jadi guru, terus dia minta bantuan AI juga. Jatuhnya mending belajar otodidak kayak gitu mah ya. Iya, betul. Dari AI langsung, gak usah sekolah gitu. Kata lu kalau dari soal pembelajaran selain ya siswa atau mahasiswa gitu, orang yang soal pekerjaan, dunia pekerjaan tuh butuh nggak sih AI sebenarnya? Ya, menurut gue ya penting sih. Menurutnya dia tuh kayak jadi bahan pertimbangan dari kita. Tapi mungkin dari bahan kita kan ingin mencari materi, mungkin pembelajaran. Kita nyari deh ada mungkin kayak mencari jawaban dari AI. Tapi kan kita harus menguraikan juga, jangan terus AI juga. Jadi kita itu bisa memilih, kita bisa apa namanya, bisa berubah juga. Ya, nanti kita uraikan semua, nanti kita baru jadi satu sampai kita baru jangan satu bisa dari AI. Kalau dari AI semua ya. AI itu kan masih harus yang benar juga kan. Itu cocok gitu AI buat jadi asisten pribadi.
sekolah ya. Berarti isu yang tadi itu betul ya? Siapa itu? Yang tentang ini? Enggak sih, kayak Susahnya. susahnya kerja ya lebih ke sekarang tuh kita tuh nggak apa ya, semua harus punya skill sih kita itu. Definisi kayak soft skill sama hard skill lah, harus itu harus benar-benar kita asal lah. Kalau modal pendidikan doang sih, ya buat apa? Biasa anak zaman sekarang tuh anak sekolah udah lulus tuh banyak banget. Sekarang hampir berapa ya pengukuran 80% tuh orang yang lulusan sekolah entah SMA, SMK bakalan nganggur gitu. Itu mungkin karena faktor apa itu? Entah susah nyari kerja atau dari pribadi yang malas dari hidup kalian. Bisa sih bisa jadi kayak sampai mungkin pernah kayak kalau tahun-tahun pada ini enak kok buat ya yang penting mah kita ikhtiar aja berusaha karena ada orang cari aja Syukurin gue kerja yang apa ya kan kayak gitu padahal kan orang pernah ada sih orang ngomongin buat apa kan kuliah capek-capek kita mau kerja nggak ada apa misalnya kerja gue susah mungkin kerja gue gaji kecil nggak ada apa gitu kayak mungkin dia kayak menyesal lah bisa menyesal sampai dia bilang mana udah kayak nasi dia jadi bubur gitu kan justru bubur lebih enak cuma kayak gitu gua tuh pendidikan penting kayak sekarang tuh mungkin kayak gua lah mungkin gua punya pemikiran itu kayak pemikiran sendiri itu kayak mungkin kayak investasi jangka panjang yang paling lama itu kayak ya itu pendidikan jangan diri sendiri dan investasi paling lama paling panjang terus nggak pernah nilainya nggak pernah turun itu yang paling pendidikan itu udah turun bahas Bakal kemana? kerja sih. kalau gue sih lebih ke kayak bukan lebih sekarang kan ambil kuliah di komunikasi mungkin kayak dari kerjanya di ya di jurusan gue kalau enggak ya udah kerja aja di Kerja di luar gitu juga nggak masalah. Berbanyak pengalaman ya. Iya, Iya. dari pengalaman dia sekarang mah. enggak mungkin ya kayak gue dulu kayak sekarang tuh kayak di negara ini mungkin ya gue udah mungkin sih kayak aku pengen kuliah di sini tuh ya gue lulus juga mungkin kayak peluangnya susah juga kan tapi gue tuh ada pemikiran kayak ya udah aku juga pengen ke sekolah di itu sih gue pengen keluar aja sih dari sekolah Singapura kerja di situ. ini harus kenapa
Kayaknya di Indonesia lebih parah ya, mungkin kayak lebih tekanan lebih parah. Iya. Terus Ya kerja di bawah tekanan. ya Itu udah kan banyak kan ya. biasa lah kita itu. Ya antik. Makin aja lah. Oh, simple bro. Mungkin kerja. Daripada Indonesia sulit. Kayak menurut gua tuh kayak gimana? Ya? Kayak lowongan kerjanya kan kayak harus ada ketentuan khusus, tentang khususnya kayak harus perfect aja gitu. S1 tinggi 5 meter. Kayak mau apa namanya? Jadi buat kami lah, jadi di calon gubernur Jakarta dia kemudian kerja kan IPK-nya cuma 2,3 atau 2,2. Jadi di sini aja di Indonesia dia itu nyarinya sulit pasti apa lulus. Padahal dia kan bisa ngelamar luar negeri. Padahal di luar negeri wah banyak banget. Gitu. Dia 2,3 kayaknya dia gitu. Itu nggak susah lah cari orang kerja. Kayak PT KAI aja kata api aja Indonesia itu aja minimal IPK-nya 2,7. Jadi peluang kerja di luar sana tuh lebih besar karena kalian bakal keluar dari Ya kayak lebih relevan lah di luar negeri. Apa-apa terjamin, semua terjamin. Kayak kehidupan terjamin lah di luar negeri. Ya mungkin kayak ada pendidikan di sana mahal. Maksudnya kayak jadi gede. Tapi itu mahal ya, menurutku sebanding lah. biaya sebanding. Iya, sebanding menurut gua. Ya, semua sebanding lah. Gue sih kayak gitu sih planning gue ya. Kita gue keluar negeri lah. Gue mau ke Singapura. Tapi kalau keluar negeri itu selain bahasanya apa ya, UMR-nya mereka tinggi juga, tapi sumber daya mereka juga tinggi. Iya, biaya hidup tinggi. Ya, menurut Oh, gua ada tinggi kan? apa-apa. Gaya hidup mereka juga tinggi. Tapi kan SDM, sumber daya manusianya berkualitas. Kita punya kompeten. Kalau kita itu Gila kepake. Gue kayak gitu. Kayak menurut gue lebih ke gaya hidup kita ya mengikuti standar kita. Karena kan Enggak sih, sederhana. Maksudnya gini lah, kayak gaya hidup kita tuh mengikuti kemampuan kita. Di sana kita kemampuan kita di atas. Yang mungkin kita misalkan kita mau gengsi lah, mungkin kita mau beli apa, kalau mewah apa misalkan. Yang saya kita mampu ya nggak apa-apa, sering memaksakan. Ya itu kayak gitu. gimana jangan mewakilkan diri sendiri. Maksudnya kita punya apa-apa, maksudnya kita kan ngirit loh, malah bukannya ngirit, malah kita yang tersiksa. Itu kayak gitu. tapi lu berarti ntar lulus kuliah bisa sampai luar negeri harus belajar lagi bahasa Inggris berarti atau bahasa Iya. Singapura ada bahasa pribadi. Kalau di Singapura tuh bahasanya lebih dominan Inggris sih, tapi campur-campur Chinese lah. Ada Chinese gitu. Ini lu bakal belajar lagi ya? Pasti sih. Ya kayak kita kan kuliah juga kan TOEFL. Kita kerja aja TOEFL itu kita fokusin ke TOEFL. TOEFL baik, bagus, insya Allah lah bisa. Bagus ke sana. Kayak Inggris nggak terlalu, ya kita paham Inggris nggak usah mendalami kayak harus bisa Inggris yang fasih banget ya udah kayak Dasar-dasarnya. dasar-dasarnya Komunikasinya doang. Iya kayak komunikasi standar lah, bukan komunikasi yang mendalam kan harus fasih banget gitu. Ya percakapan antar pekerja. Jangan dekat. Beli sesuatu gitu, paling gitu doang. Ya percakapan itu kayak komunikasi tertutup lah, nggak tahu di luar tertutup. Gue sih kayak gitu. Dan gue sih pengen keluar negeri sih gitu. Di Indonesia ya Serba sulit, Biasanya di Indonesia sulit banget. banyak mau, bayar misalnya. betul sudah Jadi petani. dulu kayak gitu. Terima kasih teman-teman udah mau mendengarkan kami di Bukan Talk Show kali ini, dan terima kasih juga buat Mas Fakri, Mas Torio sudah hadir karena ya menyanyiakan waktunya lah untuk kita. Iya, Terima kasih. Terima kasih.
sih teman-teman. Yuk, oke siap.